Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Surat As-Saff, surat yang ke-61. Kita baca sebentar ini ayat yang ke-14. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita yang lalu selesai. Terhembau saya. Selesai. Itu ujung ayat kedua balik. Bunyinya wa masakina thayyibatan fi jannati adnin zalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Keringkasannya adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil dengan panggilan istimewa, panggilan khusus, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ulama, ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan spesial yang diarahkan dan ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan iman itu anugerah Allah yang tertinggi. Iman adalah anugerah karunia Allah yang paling istimewa. Maka dipanggillah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah istimewa itu dengan panggilan seperti itu, agar orang-orang yang beriman yang telah dikaruniai anugerah spesial itu untuk membuktikan keimanan mereka dalam bentuk ketaatan, merealisasikannya dalam kehidupan. Sehingga dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu yang terulang lebih 70 kali itu isinya berupa perintah atau larangan atau peringatan dan teguran, atau sebaliknya kabar gembira dan anjuran, dan hal-hal yang berkaitan dengan iman yang hanya bisa isi seruan itu dikerjakan, dilakukan, diperbuat oleh orang yang beriman. Antara lain ini ya, yaitu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Suatu perniagaan yang perniagaan itu dapat menyelamatkan mereka daripada azab yang pedih. Itu sisa azab nanti di akhirat. Nah, itu hanya bisa diyakini oleh orang beriman, yang yakin, yang percaya adanya kehidupan akhirat. Di akhirat sana nanti ada neraka, ada surga. Itu satu. Yang kedua, beriman kepada Allah, kepada Rasul, berjihad fi sabilillah,
baik dengan harta ataupun dengan jiwa. Kalau itu dilaksanakan, maka akan mendapatkan dan memperoleh pertama ampunan dosa. Yaghfir lakum dzunubakum. Intinya jika kamu laksanakan dan kamu kerjakan apa yang diserukan kepada kamu itu, hai orang beriman kepada Allah, berjihad, maka kamu akan dianugerahi oleh Allah ampunan dosa. Di samping itu, Allah akan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dihadiahi, dianugerahi tempat tinggal yang baik di jannati adnin. Sampai siku dulu, kajiwa tidak salah. Itu fi jannati adnin, di surga adnin. Adnin artinya kekal. Surga itu namanya macam-macam. Yang tertinggi Firdaus. Surga terjemahan daripada jannah. Jannah secara bahasa artinya tersembunyi, tidak nampak. Jannah artinya tersembunyi, tidak nampak. Sehingga dikatakan dia jinnah, jin, tidak nampak. Minal jinnati wan nas, jinnah, tidak nampak. Mangko sabar mulo mangko bernama jin tu jin kan tak nampak. Kalau nampak nak jin. Dulu nanti akal orang nak nampak namanya junun. Kemudian nanti ada orang tak nampak dek tanduk di balik penghalang namanya junnah, perisai. Bayi dalam kandungan janin tak nampak. Begitu seterusnya. Kebun-kebun yang rindang, yang lebat, yang subur, karena saking subur lebatnya tidak nampak tanahnya. Jannah. Balasan yang Allah berikan, dan telah Allah persiapkan ma la ainun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar, namanya jannah. Jadi jannah adalah suatu tempat, suatu negeri, tempat tinggal yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nama jannah. Kenapa nama jannah? Satu, sampai kini nampak ada. Tapi diyakini ada. Di mana jannah? Tidak tahu, Pak. Kita hanya mendengar informasi dari ayat dan hadis. Ada jannah di sana. Di jannah sana ada kebun-kebun, ada. Tolong aku nama jannah tu kebun-kebun. Intinya jannah itu yang harus kita percaya, kita yakini kalau tidak nampak. Kalau nampak tidak perlu kita percaya. Ini yang dipercayai kok dia tidak nampak. Cuman orang wak menerjemahkan jannah itu dengan sarugo. Sebagaimana orang awak menerjemahkan an-nar itu dengan narako. Sarugo wapaga duri, narako wapaga pinjaram. Bahasa Sarawak kan sarugo. Sarugo. Kalau secara seluruh orang mengecen dalam Quran tidak ada sarugo, memang tidak ada. Kalau orang seluruh tidak ada terusan sarugo. Yang ada jannah. Jannah suatu tempat yang sangat istimewa. Allah persiapkan sebagai rahmat untuk hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman kepada masalah. Dinamakan dia Jannatun Naim. Karena naim di situ berbagai macam kenikmatan yang tiada tara. Naim dia. Nah, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, lalu dia berjihad
baik dengan harta ataupun dengan nyawa untuk mereka diberi ampunan dosa dan dimasukkan ke dalam jannah itu. Disebut jannah itu adanin, arti adanin kekal. Jadi kalau digabung jannah itu adanin, surga yang kekal. Dalikal fawzul azim. Penutup ko yang dong kita pahamin. Zalikal fawzul azim. Kadang disebut dengan fawzul kabir, fawzul azim, fawzul kabir, fawzul mubin. Kalau azim agung, kalau kabir besar, jika mubin nyata. Al-fawzu keberuntungan yang didapat, yang diperoleh. Al-Quran memakai kata-kata al-fawzu itu untuk keberuntungan yang luar biasa di akhirat. 4. Diampunkan dosa, selamat dari neraka, masuk ke dalam jannah, bersua bertemu dengan Allah. Namanya faqad faza fawzan azima. Sungguh orang yang mendapat menampak kok faza fawzan azima, dia telah memperoleh suatu keberuntungan yang sangat besar, agung, istimewa. Orang-orang yang mendapat al-fawzu itu namanya faizun. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dikatakan beruntung, ya tidak ada lagi seberuntung itu. Kalau dia berniaga, nyoba mengalih, kalau nyoba kodai, anda do labu, tidak ada keuntungan yang melebihi daripada keberuntungan seperti itu, yaitu selamat dari neraka, diampunkan dosa, masuk surga, bersua dengan Allah Ta'ala. Namanya zalikal fawzul azim. Itulah kalau di radio dibaca orang dah, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang aid, yang kembali. Dan semoga kita termasuk orang yang faizin, orang yang beruntung melalui ampunan. Nah, kita tidak akan bicara bacaan hari raya itu. Sebab kawan adalah mengecekkan bacaan itu bid'ah, tidak ada dari Nabi. Ya terserahlah. Yang penting kita akan memahami makna faizun. Selamat dari neraka dapat faz. Faman zuhziha anin nari faqad faza. Siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka, faqad faza. Sungguh dia beruntung. Faza. Kenapa namanya untung? Yo, selamat dari neraka itu bukan kerana amalan. Tidak satu pun orang yang selamat dari neraka lantaran amalnya. Apakah engkau begitu juga Rasulullah? Ya. Saya tidak akan bisa selamat, terbebas, lepas dari neraka kecuali dengan rahmat Allah. Masuk surga juga tidak satu pun orang yang masuk surga lantaran amal, tapi lantaran rahmat Allah. Nah, siapa yang mendapat rahmat Allah, diselamatkan dari neraka, diampunkan dosa, masuk surga, itu makanya orang itu mendapat faz, al-fawzu. Al-fawzu. Allah akan merahmati hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, hamba-hambanya yang taat. Kalau ingin dirahmati Allah, ya bertakwalah, beramal salehlah, berbuat taatlah supaya dapat rahmat. Betul, amal tidak akan masukkan surga, tapi dengan amal itu Allah akan merahmati. Ujungnya zalikal fawzul azim. Kata-kata zalika, kata-kata zalika dalam ayat yang kita baca kini, itu ujung ayat dia balik. Itulah dianya, apa tu? Itulah dianya balasan. Kata-kata zalika itu. Maksud itu adalah al-jazaul mazkur. Balasan yang disebutkan
berupa ampunan dosa, dimasukkan ke dalam jannah, diberi di situ tempat tinggal yang luar biasa baiknya. Zalika, itu balasan yang telah disebutkan itu al-fawzul azim, adalah keberuntungan yang sangat besar, dan tidak ada lagi keberuntungan yang lebih daripada itu. Awal ayat, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu, inginkah kamu aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang membawa keuntungan yang luar biasa besarnya? Kamu selamat daripada kerugian berupa kesengsaraan, azab dan penderitaan, di mana kamu nanti kalau berniaga dengan perniagaan itu dapat keberuntungan. Keberuntungannya ini, ampun dosa, masuk surga. Awalnya ya ladina amanu hal adulukum, ujungnya al fauzul azim. Kalau kau bisnis jo, aku lah bisnis dah. Kalau kamu ngalih jo, aku lah ngalih. Kalau kamu buka usaha jo, aku lah usaha yang akan menyelamatkan daripada kerugian dan mendapat keberuntungan yang di luar apa yang diperkirakan. Sebab apa? Allah telah mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bermasalah sesuatu ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak terlintas, tak gurih-gurih, tak lintih, tak agak-agak tidak di hati orang dah. Apa itu? Jannah yang luar biasa itu. Tak bisa dikhayalkan. Maka jadilah dia surprise. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan surat Sajadah itu. Nah, kira-kira itulah al-fawzul azim. Ampunan dosa. Ampunan dosa itu diraih bukan hanya sekadar dengan minta ampun dan taubat. Kadang tak minta ampun, tak taubat pun Allah ampunkan dosa. Dengan jalan taat, dengan jalan beramal saleh, dengan berjihad, dengan bersedekah, dengan berbuat kebaikan, dihapuskan dosa. Nah, pagi ko kita lanjutkan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa ukhra diterjemahkan orang suka terjemah, karena orang menterjemah aku orang-orang luar biasa, ahli terjemah. Di situ disebutkan dan ada lagi. Ukhra itu kan yang lain. Jadi artinya dan ada lagi yang lain. Di samping balasan itu yang sifatnya ukhrawi. Karena ampunan dosa masuk surga itu sifatnya ukhrawi. Sesuatu yang akan diperoleh nanti di akhirat. Ada lagi. Di dunia ini kamu akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasan, mendapatkan laba yang dijanjikan. Ukhra. Dan yang lainnya di samping al-fawzul azim nanti di akhirat adalah yang lain itu tuhibbuna, yang kamu menyukainya, mencintainya. Tuhibbuna, kamu menyenanginya, kamu menyukainya, yaitu nasrum minallah, pertolongan dari Allah, dan fathun qarib, kemenangan yang dekat waktunya lagi. Untuk itu beri kabar gembiralah, basyir, sampaikanlah berita gembira kepada orang mukmin.
Apa kau kita? Nyo balasan itu ada yang sifatnya ukhrawi, ada balasan itu yang telah dikecap, telah diterima di dunia, namanya balasan duniawi. Kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, kenyamanan hidup bisa dikatakan balasan yang disegerakan untuk orang beriman. Ya. Kesenangan, kenyamanan, ketenteraman, keberkahan, rezeki, keamanan dan segala macam itu balasan yang sifatnya duniawi yang bisa dinikmati di dunia ini. Termasuk ke dalamnya adalah kemenangan dan pertolongan. Kemenangan dan pertolongan itu adalah balasan duniawi. Balasan duniawi. Yang terkadang orang lupa mensyukuri itu. Kalau bagi orang yang tidak beriman, andaikan mereka memperoleh kenyamanan, kelapangan atau anugerah kehidupan duniawi, itu bukan balasan. Bukan balasan dalam artian yang sebenarnya. Kata para ulama, apapun kenyamanan yang diraih oleh orang-orang yang tidak beriman di dunia ini, itu adalah imbalan daripada kebaikan-kebaikan mereka yang telah mereka lakukan. Sehingga nanti setelah mati mereka tidak berhak menuntut balasan, apalagi di akhirat. Karena mereka beramal, karena mereka berbuat baik, melakukan hal-hal yang sifatnya baik, bukan untuk akhiratnya, bukan untuk Allah. Karena mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada akhirat. Tentu saja kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan bukan motivasinya, bukan karena Allah, bukan akhirat. Pasti dunia. Makanya imbalannya di dunia langsung diberikan. Kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan, keuntungan dan segala macam, itulah imbalan-imbalan mereka di dunia. Untuk itu dikatakan kepada orang beriman, jangan tertipu. La taghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kamu jangan terpedaya ya dengan bersiliweran mondar-mandirnya orang-orang yang tidak beriman itu di dunia dengan berbagai macam kemewahan-kemewahan mereka, kenyamanan hidup mereka, kesuksesan mereka, keberhasilan mereka. Jangan tertipu, itu hanyalah imbalan bagi mereka di dunia lantaran mereka berbuat baik. Bagi kamu imbalannya bukan di dunia, di akhirat. Walaupun di dunia sudah diberi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada balasan yang lain yang kamu peroleh di dunia ini. Balasan itu kamu sukai. Yang pertama, nasr minallah. Pertolongan daripada Allah ketika menghadapi musuh-musuh dalam peperangan. Di zaman Nabi, kepada Nabi dan kaum muslimin, mereka memang beliau-beliau itu Allah anugerahi pertolongan-pertolongan dan kemenangan-kemenangan. Sehingga Nabi SAW meraih berbagai macam kemenangan-kemenangan dan pertolongan-pertolongan dalam peperangan. Hanya satu kali kalah ketika perang Uhud. Itu pun sebagai peringatan dan pelajaran. Puncaknya itu, idza jaa nasrum minallahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jaa nasrullah, pertolongan daripada Allah, wal fath dan kemenangan.
itu dapat menguasai Makkah tanpa peperangan. Semenjak itu bertubi-tubi, beruntun kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin lantaran mereka beriman kepada Allah dan Rasul, lantaran mereka berjihad. Aku namanya tuhibbunaha. Apakah itu saja? Ya tidaklah. Banyak yang lain. Jadi wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat lagi. Untuk itu basyir, berikanlah kabar gembira ini orang-orang yang beriman. Mari kita orang kuah kepada diri kita. Keberhasilan apapun dan apapun yang kita dapat, semuanya kan daripada Allah. Jangan lupa. Yang pertolongan itu bukan hanya Nabi, bukannya kaum muslimin di zaman Nabi. Tidak. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, selagi mereka itu beriman kepada Allah dan kepada Rasul serta berjihad, baik dengan harta ataupun dengan nyawa untuk agama ini. Ya, untuk agama ini, mempertahankannya, membelanya, mengembangkannya, mendakwahkannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, mereka akan meraih ini. Di akhirat dapat ampunan dan masuk jannah. Di dunia mereka akan dapat nasrun, pertolongan. Bahkan disyaratkan in tansurullah yansurku. Jika tansuru, kamu menolong Allah, menolong agama Allah. Karena Allah tidak butuh pertolongan, Allah Maha Kaya. Jika kamu menolong agama Allah ini melalui jihad, baik perang ataupun mengorbankan apa saja yang dimiliki, bersungguh-sungguh mengerahkan, mencurahkan apapun yang bisa kamu lakukan untuk agama ini, in tansurullah, jawabannya yansurkum. Jadi diperolehnya yansurkum itu jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Berarti kita harus memenuhi syarat. Dalam kaidah bahasanya ada syarat, ada jawab. Tansuru itu namanya fi'il syarat. Yansurkum jawab syarat. Jadi jika kamu menolong, Allah tolong. Pertolongan Allah itu namanya nasrum minallah. Siapapun yang bersungguh-sungguh, ikhlas dia untuk agama ini, Allah akan memberikan bantuan pertolongan kepadanya. Tapi bersungguh-sungguh, karena jihad itu kan kesungguh-sungguhan. Bazlul usi, mengerahkan kemampuan usaha dan apapun yang kita miliki untuk agama ini. Kalau balik kawak, awak ko saham wak ke agama ko bara. Maka kalayak lu kita mendapat pertolongan Allah bara saham wak. Kalau ibadah-ibadah tidak saham tu, itu kewajiban. Ibadah, zikir, puasa, salat, berdoa-doa, banyak-banyak beramal soleh, itu kewajiban kita untuk diri. Tapi saham kita kepada agama Allah ko bara perjuangan kita dan pengorbanan kita untuk agama Allah. Nambi salo nanti kita banggakan di akhirat. Ambo lai agama ko mga, ambo mga suna itim, lai ba saham namanya. Ambo bangun masjid lai. Ambo aktif mengalang-alang dana.
membangun-bangun, menyiar-nyiarkan agama ini, mempertahankan. Itu lagi saham. Nabi Daud tidak pakai saham. Tidak pakai saham, nanti ketika Allah memberikan ampunan dan surga, kita tidak pakai saham. Jadi masing-masing kita hendaknya punya saham di agama. Dan kita bangga lah nanti di akhirat masuk kita satu. Ketika dibagi-bagi oleh Allah ganjaran dan pahala, kita mendapat. Untuk itu bersahamlah dalam agama, dalam bentuk jihad. Jihad dalam artian luas. Jihad dalam artian luas, supaya dapat ampunan dosa, dapat jannah, dan dapat di dunia ke bantuan Allah, pertolongan Allah. Wa qura tuhibbuna nasrun min Allah. Pertolongan Allah itu yang sangat diharapkan. Dalam segala hal kita butuh pertolongan Allah. Bukan parang saja. Bukan hanya parang. Dalam kehidupanku kita butuh pertolongan Allah. Dalam menghadapi segala macam persoalan, perkara-perkara, urusan-urusan, kita butuh pertolongan. Karena tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Nasrun min Allah dan fathun, kemenangan. Kemenangan kan keberhasilan meraih sesuatu, kan itu yang kemenangan. Namun fathun, asal kata terbuka. Fathun itu asal kata terbuka. Lalu berubah menjadi kemenangan. Karena orang yang berjuang itu adalah orang yang berusaha membuka sesuatu yang tertutup. Itu yang diperjuangkan. Sehingga berhasil membuka, kemenangan namanya. Kita ambil contoh saja. Jalan buntu, pintu terkunci. Lalu kita woko ampeh bawa sawo supaya bisa lewat dan supaya bisa masuk. Basiungkih gitu, woko ampeh gitu. Lalu terbuka lah jalan, terbuka pintu, menang namanya tu. Terbukanya sesuatu yang kita raih, kita dapat nama kemenangan. Itu yang membahagiakan. Yang fathun itu adalah suatu kemenangan lantaran perjuangan. Terbukanya selama yang kita perjuangan susah, payah, kini terbuka. Fathun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Nabi Muhammad mendapat fathu itu setelah sekian tahun, 13 tahun di Makkah, 8 tahun di Madinah, dapat fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Turunnya ayat itu kan ketika dia haji ada. Kita balik ke sikah. Basyiril mu'minin. Diterjemahkan beliau-beliau basyiril mu'minin sikah, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang mukmin. Berita gembira apa? Orang-orang beriman, sampaikan kepada mereka berita gembira kuah. Berita gembira ni kau sampaikan kepada orang-orang mukmin. Bagi siapa saja orang yang beriman, yang lain menyambut seruan panggilan Allah untuk beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan berjihad. Berjihad bagi mereka ampunan dosa, masuk jannah, di dunia dapat pertolongan dan kemenangan. Beri kabar gembira. Beri kabar gembira dan gembirakan orang-orang mukmin. Jika kalian hai orang yang beriman menyahut dan menyambut seruan panggilan Allah itu, kalian akan memperoleh ampunan dosa, masuk jannah, di dunia mendapat pertolongan dan kemenangan. Aku kabar gembira. Basyiril mu'minin. Bagi orang yang berjuang lah habis-habisan, yang dibutuhkan ketika itu pertolongan, yang dibutuhkan itu kemenangan. Orang yang berjuang kan ingin menang.
Basungki basikompe orang buka pintu kan supaya terbuka. Terbuka tu fathun. Terbuka tu berhasil menang. Maka kemenangan namanya fathu, terbuka. Orang kalau nak berkompe, sanang-sanang saya dapatnya itu tak kemenangan. Itu anugerah. Santai-santai sih. Goyang-goyang kursi dulu. Kursi malih, nak kursi nak malih, awak nak malih. Goyang-goyang. Tengah hari tiba nasi, tiba kopi. Itu tidak kemenangan dah. Anugerah. Dan kemenangan kau, nak ke sawah, ke barak, ke kerajo, berjariah payah, mengerahkan apa yang bisa dikerala latihannya. Lalu mendapatnya, itunya kemenangan. Nak membahagiakan kau kan mendapat sesuatu setelah kita berjuang. Terbuka dan kita berjuang, fathun namanya. Fathun. Yang tahu orang piala ke rumah, tropi setinggi musaji kau. Pajang serumah kau ni. Pajang rumah. Nak dogai bangga. Nak tu, tak piala rumah, nak do bangga. Orang galih piala, berapa banyak piala galih nak bangga. Tapi nyom berhasil menjuarai satu, dapatnya pin. Walaupun sangingi no pin bangga, hanya piagam nanti tuli digantuan ini yang tu. Penghargaan bangga. Kenapa? Nyom berjuang. Jihad tu berjuang. Masuk surga tu tak lama gitu. Tak lasuh ke masuk surga tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Berjihad masuk surga tu. Sama lado ko lama no kena berapa luah. Makanya jihad. Berjihad. Manih. Ini sesuatu yang diperdapat lantaran perjuangan pengorbanan habis-habisan kita membanggakan. Itunya. Wa khura tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Di dunia, di akhirat yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Maka berjihadlah apa yang bisa kita jihadkan. Bisa harta, bisa jiwa, bisa pikiran, bisa kemampuan, bisa tenaga, bisa ilmu. Bisa. Pokoknya janda satu kita menanam saham di agama. Boleh pengurus MDA lah itu. Pengurus MDA mama. Tu menga, ambo gari ni musaji lah itu. Kau ambo nak yatim. Kalau kau di pesantren. Di pesantren. Kau apa? Ambo dakwah. Berjuang dakwah, entahlah, nyalai mau dakwah. Contohnya begitu. Pokoknya adalah nan kita tanam di agama hukum saham. Mereka orang bagi apa di akhirat tak ada depek. Mencungun begitu. Cak, akhirnya makasih. Jadi intinya begitu. Jadi supaya kamu mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga, kita nikmati jariah kita dah. Walaupun masuk surga itu rahmat Allah, tapi dek kita lai dulu bakuampeh. Kena bagi Allah masuk-masuknya ke surga sudah laman, tak sari itu dah Allah. Surga sudah Allah tak sari. Sari ni Allah. Cuma tak terasa lah suah no. Tak terasa. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tanpa kita mengerahkan sesuatu. Ada kebanggaan sendiri. Kalau mau kecen je kau, yang tahu orang piala, setinggi musaji kau ke rumah, aku hadiah untuk pajian, lah di paji gunung, di paji, kan gunungnya. Tak berjuang lah, tak berjuang, anda apa luah. Jadi kebanggaan itu kita dapat lantaran berjuang. Ukhra tuhibbuna nasrum minallah
Tidak ada pertolongan tanpa perjuangan. Nyo datangnya pertolongan Allah ko bapak-bapak ibu-ibu lah habis gitu. Itu jadi tu. Lah habis gitu. Nabi Musa lah sampai di laut baru tibanya. Nabi Ibrahim lah masuk api baru tibanya pertolongan Allah. Tak jolong, kalau jolong tak pertolongan mana. Maryam ibu Nabi Isa lah nak tolak mangal tapi tentang hormat tu Allah. Orang jolong baranak nak kerita puak batang korma menggari seindak buat salah. Turun korma. Pertolongan datang seperti itu. Nabi Muhammad lah terkurang di gua. Tak bisa mengkomeng ke bawah 4. Tinggi gua Nabi itu kan 2 meter lebih seketek. Pek manduk tu. Kuat tu. Semeter lebih kuat masuk dalam. Andaikan orang-orang kapi yang kadang-kadang badan 30 orang mencari itu, mangko ke bawah nampak Nabi. Kau nak kemenang ni, nangi Abu Bakar. Pertolong Allah situ. Sarang buruan. Lawa-lawa. Pertolongan seperti itu. Jadi setelah habis gitu, ya Allah. Baru ya Allah kita baca. Lah habis ya Allah. Lah bakwampe. Tak taruh dan bawa dalam. Bagus ya Allah. Tang pertolongan Allah. Itu nasrul. Nang kemana? Kemenang ko labas sungki kita buka pintu tu. Alarnai lah peluang gitu, buka jalan. Atau bukanya, nama kemenangan. Terbuka surang nak kemenang dah. Terbuka surang macam itu nak kemenang dah. Muju terbuka kita. Tak. Terbuka pintu, terbuka kemenang setelah kita basiungki basi kuampeh. Ongkeh-ongkehnya. Sanginyi dah sikit. Terbuka. Barunya. Nama fathun. Di dunia nasrun minallah wa fathun qarib. Dalam segala hal bagi orang yang berjuang butuh 2. Pertama, pertolongan. Pertolongan itu datang setelah kita berusaha. Kemenangan setelah kita berkompeh. Kedua-duanya. Beri kabar gembira. Jam putus haso, jam menyerah, jam berhenti. Istirahat jadi berhenti jam. Teruslah. Beri kabar gembira orang-orang beriman di akhirat begini, di dunia begini. Nang kaji kita sampai situ nak kaji. Tinggal masuk surga soalnya. Kaji ya. Kan tinggal masuk surga soalnya kan. Tapi untuk masuk surga itu rupanya beriman dan berjihad. Asalnya itulah. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.